ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Baitur Rahman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan rasa puji syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas keluar dari lisan kita kecuali kata alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang. Kita masih bisa hadir ke masjid yang indah ini untuk melaksanakan ibadah sholat lima waktu, sholat subuh jamaah, dan dilanjutkan dengan acara rutin kita, acara berbagai setiap hari Sabtu. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, kita sebagai umat pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, kita yang di sini mendapat syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Baitur Rahman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengisi tausiah kajian Islami, kajian kita pagi hari ini. Alhamdulillah, yang sebelum kajian kita pagi hari ini, mari kita baca surah Al-Fatihah dan kita mungkin ada kemudian sakit, Allah akan yakinnya kita berikan meski ada kita kita berdoa kepada Allah yang sudah mendahului kita. Semoga berdoa kepada Allah mengangkat tubuhnya dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Bismillah. Salam nyala nyala semoga kita doakan jika Allah mari kita kemudian pagi hari ini insyaallah kita sampaikan dan kita doakan jika kita mengajukan doa dengan hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa tabi'ihim lahum bi ihsanin ila yaumil wuquf
بين يديك يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الآية وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Al-Hadis. Hadirin rahimakumullah, segenap para jamaah salat subuh yang insyaallah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam lindungan, riayah, inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk itu mari sama kita lanjutkan pembacaan kitab kita pada kitab Bahjatul Wasail, masih berkaitan dengan kajian akhlak berkaitan dengan tasawuf. Pada beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas mengenai ta'atul qalbi, mengenai ketaatan hati, yang itu menjadi bagian yang memang kita upayakan dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita amalkan. Di antaranya adalah bagian daripada ketaatan hati, kita minta kepada Allah bahwa kita diberikan kemampuan untuk menjaga hati kita daripada keraguan. Kita minta kepada Allah bahwa hati kita ditetapkan pada keadaan selalu berada pada sifat tawadhu, dan kita berupaya untuk menghindari diri kita daripada sifat takabur. Itu beberapa bahasan yang memang sudah sedikitnya kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Bismillahirrahmanirrahim min ma'asil qalbi, yakni di antara maksiat-maksiat hati. Di sini muallif mengatakan bahwa wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala, di antara maksiat hati adalah sifat pelit, sifat bakhil, bima aujaballahu ta'ala, dengan apa-apa yang memang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ai minaz zakati wa ghairiha, daripada zakat dan hal-hal yang lainnya yang memang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai mana qalbahu an zalika, dia mencegah akan hatinya daripada mengeluarkan zakat, dan dia cegah dirinya daripada hal-hal yang memang wajib dia keluarkan. Orang yang memang sudah sampai pada syarat untuk mengeluarkan zakat, maka hendaknya dia keluarkan akan zakatnya, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Beberapa bulan lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Hendaknya orang-orang yang memang sudah masuk pada syarat wajib zakat, maka hendaknya dia mengeluarkan itu. Orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka dalam hal ini dia disebut dengan orang yang bakhil, orang yang kikir atas apa yang memang hukumnya wajib pada dirinya. Atau selain daripada itu, misalnya adalah dia mempunyai karyawan yang memang atau orang-orang yang bekerja pada dirinya, di mana kewajibannya itu adalah membayar atau mengeluarkan upah maupun gaji daripada orang-orang yang bekerja dengan dirinya.
tetapi dia tidak keluarkan itu, ataupun dia keluarkan tetapi tidak sesuai ya dengan kewajiban yang harus dia keluarkan, maka orang ini disebut dengan orang yang bakhil, ya, orang yang bakhil. Lalu ada juga hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan bakhil, tetapi bukan pada aspek materi. Ya, kata Nabi, al-bakhil alladzi dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Ya, ini juga harus kita hindari. Apa kata Nabi? Orang yang pelit itu adalah orang yang ketika namaku disebut di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Nah, ini juga ada bakhil yang lain, gitu ya. Bahkan disebut dengan abkhol, lebih pelit ya ketimbang tadi itu. Dia tidak mengeluarkan zakat, ya, dia tidak mengeluarkan kewajiban yang harusnya dia keluarkan. Tapi ada yang lebih pelit daripada itu adalah orang yang memang ketika ya nama Nabi disebut dan dia mendengar, tetapi dia tidak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini ya kita upayakan juga bahwa kita jangan sampai tergolong ke dalam bakhil yang demikian yang disampaikan oleh Nabi, ya. Al-bakhil alladzi dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Nah, maka ketika dimanapun kita berada, ya, entah di majelis ilmu, entah di masjid, ya, entah mungkin ketika dalam peringatan maulid, ya, maka ketika disebut nama Rasulullah SAW, hendaknya kita berselawat. Makanya orang-orang yang mempelajari hadis, ya, orang-orang yang menghafal hadis atau orang-orang yang membaca kajian hadis itu biasanya paling banyak berselawat kepada Nabi. Iya, kenapa ya? Ketika dia baca hadis itu selalu ya disebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian ya, ada sifat bakhil yang lain ya selain daripada materi ataupun sesuatu yang wajib kita keluarkan. Qala Allah Ta'ala wa yamna'una al-ma'un wa qala ta'ala wa la tahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa la tahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih, dan janganlah engkau sekali-kali mengira orang-orang yang bakhil dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan ya kepada mereka min fadlihi, daripada karunia Allah, huwa khairan lahum, itu lebih baik daripada mereka, bal huwa syarrun lahum, ya, kata tapi itu adalah yang demikian itu adalah buruk bagi mereka. Jadi orang yang mendapatkan rezeki ya atas apa yang memang rezeki itu datangnya dari Allah, yang merupakan karunia dari Allah, lalu mereka bakhil dengan rezeki itu, mereka menganggap itu adalah baik buat mereka. Tidak, bal huwa syarrun lahum, tetapi itu adalah buruk bagi mereka. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, kelak nanti mereka akan dikalungkan dengan apa-apa yang mereka bakhilkan kelak pada hari kiamat. Artinya harta yang memang wajib dikeluarin lalu kita nggak keluarkan, maka nanti itu menjadi apa? Menjadi kalung api yang memang melilit kita, gitu ya. Apalagi masalah zakat, Bapak Ibu, ya. Zakat ini kan tujuannya, fungsinya, manfaatnya diantaranya adalah dia untuk mensucikan harta kita, ya. Dia mensucikan harta kita. Artinya zakat itu kan kotoran, ya. Zakat itu kotoran yang berada yang memang harus dikeluarkan, gitu. Di mana kotoran itu berada pada harta kita.
Maka kalau seandainya harta itu yang kotor nggak dikeluarin, maka dia berdampak pada harta yang lain. Ya, taruhlah 2,5%-nya dari harta yang kita miliki, dan 2,5%-nya nggak dikeluarin, maka yang 2,5%-nya itu akan merusak yang lainnya. Ya, yang 97,5% lagi itu nanti. Ya, dan pasti dia akan keluar itu Bapak Ibu. Ya, sengaja atau tidak, sukarela atau terpaksa, maka yang mestinya keluar pasti akan keluar. Ya, walaupun terkadang kita nggak sadar dengan cara apa Allah keluarkan itu. Ya, bisa saja orang yang memang nggak mau bayar zakat, akhirnya 2,5% ini terpaksa dia keluarkan dalam bentuk apa? Sakit yang harus dia derita, gitu. Sehingga dengan sakitnya banyak uangnya keluar untuk berobat, gitu ya. Ya memang itu Allah paksa dia keluar. Bahkan berobatnya kalau dihitung-hitung lebih daripada 2,5% yang harus dia keluarin. Kenapa? Ya kotoran itu ya harus keluar. Baik itu dia lakukan dengan kesadarannya memang ataupun secara terpaksa. Atau juga bisa jadi ya hartanya diambil orang, gitu. Ya. Atau bisa jadi ya harta yang dia miliki nggak berkah, sehingga dengan sebab itulah anaknya merengek atau berbuat hal-hal yang memang tidak diinginkan, sehingga mengakibatkan harta yang dia miliki keluar banyak. Nah, untuk itu maka keluarkanlah zakat. Nah, selain daripada zakat itu mensucikan, bahwa zakat itu adalah maknanya an-numu. Ya, dia bisa menumbuh kembangkan. Ya, dia bisa menumbuh kembangkan, menjadikan harta yang kita miliki lebih banyak lagi, lebih berkembang lagi karena kita keluarkan. Maka matematika Islam ya berbeda dengan matematika sains, ya artinya matematika sedekah ya berbeda dengan matematika zakat, ya berbeda dengan matematika pada umumnya, gitu ya. Kalau kita keluarkan maka dia hakikatnya nggak berkurang, tetapi bertambah dan bertambah. Nah, ini satu hal peringatan besar ya, bahwa jangan sampai kita ini mendapatkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tetapi dia simpan harta itu di hatinya. Ya, kita boleh Bapak Ibu cari uang yang banyak, boleh, silakan. Tetapi jadikan uang yang kita miliki itu sebagai wasilah kita untuk beribadah kepada Allah. Jangan diletakkan di hati, ya di tangan aja. Kalau sudah diletakkan di hati maka dia sayang, ya dia sayang. Masya Allah. Sedekah, zakat itu adalah ibadah yang memang butuh keimanan. Kenapa? Dia udah cari, ya pontang panting nyari uang, pontang panting dia ngumpulin rezeki, tapi ketika dia udah punya, dia kasih orang, gitu ya. Nah, itu kan sesuatu hal yang memang perlu dilakukan dengan keimanan dan keyakinan. Ya, Rasulullah, ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak dalil ya tentang keistimewaan itu. Tetapi banyak orang yang tahu tapi nggak yakin, ya, nggak yakin dengan hal itu. Nah, sehingga sedekah, zakat, ya itu adalah ibadah yang memang dijalankan dengan penuh keimanan dan keyakinan bahwa apa yang akan dia keluarkan atau apa yang telah dia keluarkan pasti balik lagi kepada dirinya tuh. Ya, dengan berbagai macam caranya Allah nih. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa pikirkan bagaimana caranya Allah itu mendatangkannya kembali ya kepada kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khaslatani la yajtami'ani fi qalbi mu'minin al-bukhlu wal khiyanah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ada dua sifat. Ya, hendaknya dua sifat ini tidak berkumpul ya pada satu hati diri seorang mukmin. Ya, artinya jangan sampai ada dua sifat ini ada dalam diri kita. Ya, ada dalam hati kita apa? Al-bukhlu wal khiyanah.
Ya, apa ini dua sifat yang jangan sampai dua sifat ini ada di hati kita? Apa? Pelit dan khianat. Ya, sifat pelit, sifat kikir, ya, ataupun khianat. Kata Nabi, ya, khaslatani la yajtami'ani fi qalbi mu'minin. Ya, dua sifat, dua karakter hendaknya jangan sampai dua sifat ini dia berkumpul satu, ya, barengan di dalam hati seorang mukmin, yakni al-bukhlu wal khianah. Ya, Bapak Ibu sekalian, maka sifat pelit ini itu ada terapinya, Bapak Ibu. Ya, itu perlu terapi. Dalam arti terapi bagaimana? Perlu kita ini berupaya untuk menghilangkan sifat bakhil dengan cara pelan-pelan. Ya, dengan cara pelan-pelan apa? Di antaranya adalah kita paksakan diri kita untuk berinfak sesuai dengan kemampuan kita, yang memang dimulai daripada hal-hal yang kecil dulu. Ya, dimulai dari hal-hal kecil dulu. Ya, semisal hal-hal yang sederhana, ya, kita masukkanlah, ya, uang kita itu ke tromol, ya, masjid, musola, ataupun hal-hal yang memang bergerak pada pembangunan ataupun jalan fisabilillah, gitu ya. Lalu kita dawamkan itu, ya, sudah mulai mampu, tingkatin lagi, ya, tingkatkan lagi, gitu ya, sampai nantinya hal yang paling tertinggi itu adalah orang masuk pada sifat al-israr, gitu ya. Sifat di mana orang itu bukan hanya mampu bersedekah, ya, tetapi dia mampu memprioritaskan orang lain, ya. Padahal dia butuh tuh, ya, padahal dia butuh, tetapi dia prioritaskan orang lain, ya, dia penuhi hajat orang lain. Nah, itu nanti akan sampai pada kesana tuh. Nah, semuanya itu perlu riyadhah, ya, perlu latihan, gitu. Baik, kita lanjutkan bahwa wa'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'atun la yajiduna rihal jannati. Ya, ada 4 golongan, di mana 4 golongan ini tidaklah mereka mendapatkan akan baunya surga Allah Subhanahu wa taala. La yajiduna rihal jannah wa inna rihaha, dan sesungguhnya aroma wangi surga itu, ya, la yujadu min masirati 500 amin. Ya, jadi baunya surga itu dapat tercium, ya, dari jarak perjalanan 500 tahun. Tuh. Jadi surga itu, wanginya surga itu dapat tercium, aroma wanginya itu, ya, dengan radius jalan atau dengan radius jarak kurang lebih 500 tahun perjalanan. Coba, Masya Allah, ya, kita nggak bisa hitung itu berapa ratus mil, gitu ya, berapa ribu kilo tuh. Nah, artinya aroma surga itu sudah dapat tercium tuh, ya, pada radius jarak kurang lebih 500 tahun perjalanan. Ya, kalau misalnya kita ke dari sini nih jalan kaki ke Mekah misalnya, ya, itu ada beberapa di sosmed itu kita lihat ada orang pergi haji jalan kaki tuh. Misalnya setahun tuh dia, ya, dari Jakarta ke Mekah mungkin dia jalan kaki, misal contoh, ya, 1 tahun gitu. Nah, kalau seandainya 500 tahun itu berapa jauh sekali perjalanan itu jaraknya, gitu ya. Nah, itu tercium tuh, ya, aroma surga itu dengan jarak radius 500 tahun perjalanan. Nah, ada 4 golongan yang nggak dapat itu tuh. Artinya nyium masuk surga aja, nyium bau surga aja enggak, apalagi masuk, gitu kan. Ya, di mana, ya, aroma wangi surga itu bisa tercium, terendus dengan jarak
radius 500 tahun perjalanan, tapi ada 4 golongan yang nggak dapat itu. Ya, siapa? Dari sini ya dikatakan oleh Rasulullah, ya, al-bakhil. Yang pertama orang yang pelit. Ya, orang yang pelit. Ada Bu Bapak ya, orang yang pelit itu apa? Macam-macam. Ada orang yang pelit harta. Ya, ada orang yang pelit senyum gitu ya. Iya, ini kayaknya gue ngeliatnya nggak pernah senyum, gitu kan? Padahal apa sih yang susah senyum? Gitu ya, kita lihat mukanya meremut aja, apa jutek aja ya. Apa ya kalau kata kita tuh ya bermuka masam lah. Iya, padahal senyum itu kan ibadah. Tapi ada orang yang memang amat senyumannya pelit. Kita udah senyum, dia boro-boro senyum sama kita. Ya, tuh muka ditekuk aja kayak dompet akhir bulan gitu kan. Ya. Ada yang begitu tuh. Ya, amat senyum aja dia pelit. Nauzubillah, jangan sampai kita kayak gitu. Ya, amat senyum saja pelit. Ya, sehingga ya kan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Gitu. Nah, yang kedua, ada orang yang pelit sama apa? Sama maaf. Gitu ya. Ada orang yang pelit sama maaf. Ya, kita hidup di dunia ini kan tidak selalu benar gitu. Kadang-kadang ada khilaf kita, ada khilaf teman kita atau istri kita, anak kita, suami kita. Maka jadilah orang yang memang mencontoh Nabi yang tidak selalu pemaaf, tidak pelit dengan maaf gitu. Ya, ada orang yang pelit dengan maaf, ya. Sampai-sampai dia ngomong kayak gini, ya. Sampai mati gue gak maafin lu, gitu kan. Ada orang yang begitu tuh. Ya, artinya apa? Dia mati bawa dendam. Ya, dia mati bawa dendam. Jangan sampai begitu. Ya, jangan kita pelit dengan maaf. Gitu. Ya, walaupun memaafkan itu berat. Ya, tetapi alangkah baiknya maafkan dia sebelum dia minta maaf. Ya. Nah, itu bagian daripada akhlak terpuji, gitu ya. Jangan sampai kita pelit sama maaf. Kalau sekiranya ada orang berbuat salah sama kita, maafin, ya, maafin gitu ya. Ya, wal afina 'anil nas, ya. Dan kita ini harus banyak-banyak memaafkan orang. Jangan sampai tadi tuh di dalam hati kita ada dendam. Walaupun memaafkan orang itu berat, ya. Tetapi faedahnya, pahalanya sangat besar. Ada orang yang begini nih Bapak Ibu, yang jangankan sama harta ya, sama apa aja pelit gitu kan. Jangankan sama harta, sama senyum aja pelit gitu ya. Padahal ya senyum aja apa? Gratis. Gitu. Jangan sampai kita. Nah, ini yang pertama golongan yang memang tidak mendapatkan baunya surga Allah Subhanahu wa taala. Apa? Al-bakhil. Yang pertama adalah pelit. Kemudian wal manan, ya sama ini ya. Kemudian wa mudminul khamri, ya, orang yang minum daripada khamr, ya, orang yang mabuk-mabukan, sering minum khamr, ya, sering minum berbagai macam minuman yang memabukkan dirinya sampai hilangnya akalnya. Ya, maka orang yang kayak gini ya tidak akan mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala jika memang dia tidak taubat, gitu ya. Kemudian yang terakhir wal'afu liwalidayhi. Nah, ini orang yang durhaka ya kepada kedua orang tuanya. Tuh ya. Bapak Ibu sekalian, durhaka sama orang tua ini minal kabair, daripada dosa besar, ya. Bahkan siksa daripada durhaka sama orang tua itu, ya, siksanya itu didahulukan di dunia sebelum nanti jadi akhirat. Ya, dikodam, didahulukan tuh. Belum dia mati aja udah ada nanti siksanya tuh. Ya, bagi orang-orang yang durhaka dengan orang tuanya, ya, itu ada siksanya itu didahulukan, dipercepat di dunia tuh. Ya, maka banyak orang-orang yang durhaka sama orang tuanya. Ada tuh Allah tampakkan apa siksanya di dunia.
ya diperlihatkan di hadapan orang, gitu ya. Maka ya berupaya ini kita selalu berbuat bakti sama orang tua. Bapak Ibu sekalian, kita ini hatta sekalipun kita udah jadi orang tua, tetap kita ini anak, gitu ya. Tetap kita ini anak. Walaupun kita udah punya cucu banyak 10 ataupun 20, tetap kita ini anak. Ya, kenapa? Karena kita punya bapak, kita punya ibu, gitu ya. Ya, kita punya orang tua. Ya, sekalipun misalnya orang tua kita wafat, tetap anak itu wajib berbakti sama orang tua. Hatta sekalipun ya keberadaannya sudah tidak ada di dunia, tapi kan keberadaannya ada, hanya beda alam saja, gitu ya. Ada beliau bahkan melihat ya anaknya ngapain aja, ya. Jadi jangan anggap orang yang wafat itu mereka udah selesai begitu aja kayak ayam mati, enggak. Dia bisa ngelihat tuh ya apa saja anak saya di dunia, bagaimana dia menggunakan harta warisan yang telah ditinggalkan. Ketika harta warisan yang ditinggalkan dipakai buat hal-hal yang baik, dikelola dengan baik, hidup rukun antar keluarga, adik kakak, ya semuanya keluarga itu akur, ya tidak berantem berebut warisan, maka orang yang ada di kubur itu redho. Lalu dia doain tuh orang yang masih hidup. Ya Bapak Ibu sekalian, orang yang udah dikubur dia nggak bisa beribadah lagi. Ya, dia nggak bisa mendoakan dirinya untuk dirinya, tetapi dia masih bisa mendoakan orang yang masih hidup. Ya, makanya kalau kita ziarah kubur, ya kita mengucapkan salam kan, assalamualaikum ya ahlal kubur, atau assalamualaikum ya ahlad diyar, antum salafuna wa nahnu insyaallah bikumul lahikun. Nah, mereka menjawab, hanya kita nggak dengar. Kalau kita dengar nggak jadi ziarah, ya kita mengucapin salam, dijawab salam, kita dengar, nggak jadi ziarah, kita pulang kabur, gitu ya. Nah, orang-orang yang berada di alam barzakh, mereka mendengar dan melihat. Nah, maka tidak terputus kita bakti sama orang tua, sekalipun orang tua kita sudah wafat, gitu ya. Apalagi ya orang tua kita masih ada, ya hendaknya kita khidmat ya kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena ketika kita berbuat durhaka, ya jangankan masuk surga, nyium bau surganya aja enggak, ya nyium bau surganya aja tidak. Ya maka ini menjadi satu nasihat untuk kita. Baik, kita lanjutkan. Waqala al-faqih salatun la tustajabu da'watuhum. Ya, ada berkata Al-Imam Al-Faqih di sini, beliau mengatakan ada 3 golongan ya yang doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kata orang Betawi, doanya subul gitu. Doanya enggak makbul, doanya pudul gitu ya. Doanya enggak diijabah sama Allah. Siapa yang doanya tertolak? Yang pertama adalah akhirul haram, orang yang selalu makan makanan yang haram, ya, orang yang selalu memakan ya dari uang yang didapatkan dengan cara yang tidak halal. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini nasihat buat saya pribadi dan buat kita ya. Jangan sampai uang haram itu masuk ke dalam rumah kita. Jangan sampai uang haram itu masuk ke dalam keluarga kita ataupun dalam tubuh kita. Ya. Kenapa? Uang yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita itu dia bisa menjadi penyebab kita itu malas untuk ibadah. Ya. Malas kita ini dipakai untuk berbuat baik, itu diantaranya faktornya adalah ada sesuatu yang haram yang kita konsumsi, baik itu makanan zatnya ya maupun sifatnya, ataupun bagaimana makanan itu didapat dengan cara yang tidak halal. Nah, maka hindarkan diri kita untuk memakan makanan yang tidak halal. Ya. Nah, orang yang memberikan kepada anak istrinya nafkah, suami yang memberikan nafkah kepada anak istrinya dengan uang yang haram, maka jangan harap istrinya mau taat dengan suami.
Ya, maka jangan harap dia punya anak mau taat dengan orang tua. Kenapa? Karena diberikan nafkahnya pakai uang yang haram, gitu ya. Maka jangan harap pula rumah tangganya akan tenang. Gelisah aja tuh bapak kalau dia memberikan nafkah pakai uang yang haram. Maka kalau seandainya ada uang yang remeng-remeng, abu-abu, ini apa ya? Ini gue dapat duit, tapi ini gue masih ragu nih. Contoh yang ngomong gitu di hatinya, ya, ini halal apa haram? Jadi ragu-ragu tuh. Nah, uang yang kayak gitu buang di jalanan bapak ibu, jangan dibawa pulang ke rumah. Iya, jangan dibawa pulang ke rumah itu. Ya, apalagi uang yang haram. Ya, artinya buang apa? Di situ ada pembangunan jalan misalnya, ada arizanya rehab jalan, udah cemplungin aja ke situ. Ya, ini kok ragu-ragu nih, saya nggak yakin nih ya kehalalannya nih. Ya, ada orderan, ada proyek mungkin di kantor ya, tapi kita nggak tahu di proyeknya apa misalnya, halalnya ya belum jelas gitu kan, masih subhat. Nah, yang kayak gitu jangan dibawa pulang ke rumah, ya buang aja di jalan. Ya, kenapa? Karena sakinah, ketenangan hati itu diantaranya didapatkan dengan memakan makanan yang halal. Nah, orang yang makan ya makanan yang haram itu doanya tidak dijawab sama Allah. Maka satu muhasabah buat kita, ketika memang kita ya berdoa sudah lama, ya kita muhasabah, ya ini muhasabah buat kita, kok nggak dijawab sama Allah, kok nggak dijawab sama Allah. Introspeksi diri kita, sejauh ini ada nggak makanan-makanan yang haram yang saya makan? Ya, ada nggak ya pencarian saya ini, kerja saya ini didapat dari uang yang haram? Nah, itu kita introspeksi diri. Makanya saya kalau ngasih materi ataupun di kampus itu, ketika ngajar mahasiswa, saya tekankan Bu, Bapak, sekarang ini kan fenomena Gen Z ya, fenomena anak muda itu dia pengen dapat income-nya yang gede aja, pengen dapat gaji yang gede saja, ya, ataupun pengen dapat bagaimana dia dapat penghasilan yang besar, ya dia pengen kerja pakai atau di kerjaan yang gajinya gede, tetapi dia lupa tuh melihat aspek pekerjaannya ini boleh atau tidak dalam agama kita. Ya, ketika dia mendapatkan penghasilan itu kira-kira hukumnya bagaimana dalam agama kita? Ya, maka ketika kita mencari rezeki, jangan selalu orientasinya besar dulu Bapak Ibu, tapi dilihat dulu kerjaan ini benar nggak dalam hukum agama, gitu ya. Kerjaan ini ya hukumnya bagaimana, halal atau tidak, gitu ya. Jadi patokannya adalah kita lihat dulu kehalalannya. Ya, kemudian yang kedua, yang doanya tidak diijabah oleh Allah, ya adalah wa miktsarul ghibah. Ya, orang yang banyak gosip. Ini kadang-kadang yang suka gosip bukan ibu-ibu, bapak-bapak juga demen gosip sekarang. Gitu. Ya, demen gosip. Kadang-kadang gosipnya pindah di grup WA, gitu ya. Ya, gitu ya. Nah, ini wa miktsarul ghibah, orang yang banyak membicarakan aib orang lain, itu doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang boleh dalam agama kita itu ghibah, Bapak Ibu. Apa tuh ghibah? Membicarakan kebaikan orang lain dan kita termotivasi pengen kayak gitu. Nah, itu namanya ghibah, lawan daripada ghibah. Kemudian yang ketiga, wa man kana fi qalbihi bukhrun au ghillun au hasadun lil muslimina. Nah, yang ketiga, orang yang doanya tidak diijabah oleh Allah, yakni orang-orang yang berada di dalam hatinya apa? Sifat hasad, ya, sifat benci, ya, kepada orang-orang muslim. Ya, artinya ini sifat hasad, ya, sifat, ya, nauzubillah ini, ya, sifat pertama kali yang ada di muka bumi yang menyebabkan tindakan kriminal ini hasad, dengki sama orang. Bagaimana Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu kan karena hasadnya iblis. Ya, bagaimana Habil dibunuh, ya, itu kan dasarnya karena sifat hasad. Ya,
Orang kalau sudah hasad maka otaknya tertutup, Bapak, dengan sifat hasadnya. Ya, kalau orang sudah benci, ya maaf, bukan benci ya, sudah iri, sudah dengki dengan orang lain, hatta sekalipun ustaz, ya, bisa saja itu dia melakukan hal-hal yang memang di luar nalarnya. Ya, di luar nalarnya. Bahkan dengan hasad kadang-kadang orang bisa main sihir, Bapak Ibu. Ya, orang bisa main sihir untuk menyakiti orang lain. Ya, maka betapa sangat bahayanya sifat hasad ini, sampai-sampai ya orang-orang yang punya sifat hasad itu doanya tidak makbul. Ya, nah, bagaimana cara kita menghilangkan hasad, Bapak Ibu? Ya, dengan sifat qanaah. Ya, ini merasa cukup atas apa yang kita raih gitu. Kalau memang kita melihat keberhasilan orang lain, ya, dalam hal duniawi ataupun yang lainnya, lalu kita pengen sama apa kayak dia, ya udah gampang caranya, minta aja mau Allah. Ente nggak usah hasilin itu orang, gitu ya. Ya, ini orang masya Allah ya rezekinya berkah benar gitu ya. Ente ini jangan kenapa kita ini dengan dia, minta aja langsung sama Allah, ya kasih sama saya kayak dia, gitu ya. Nah, artinya hal ini bahwa bahayanya daripada sifat hasad, ya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan ya kurul hasanah kama ya kurun narul hatab, ya, maka kebaikan yang kita punya itu habis digerogoti, ya, sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, ini kita berupaya. Dan yang tidak kalah penting, Bapak Ibu, menghilangkan sifat hasad itu, ya, selain dengan tadi zikir, ya, zikir itu maknanya kenapa kita sih menghasut dia, iri dengan dia, ya udah kita minta saja sama Allah, ya, sehingga itu kita main otak, Bapak Ibu, ya, artinya main zikir, gitu, main logika. Apa faedahnya saya dengki dengan dirinya? Gak ada faedahnya, bahkan itu menyiksa kita, ya. Orang kalau udah dengki sama orang tersiksa hidupnya, Bu, Bapak, tersiksa itu, nggak akan tenang gitu. Kita main zikir gitu. Ya sudah, ngapain orang hasad itu merusak jiwa saya, apa membelenggu diri saya, apa membebani saya, ya udah minta saja kita langsung ke Allah. Nah, yang kedua ada dengan zikir, ya. Nah, di antara ulama-ulama mengajarkan kita itu zikir adalah bagian daripada cara untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati dengan selawat, dengan kalimat-kalimat thayyibah, ya, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Nah, itu zikir-zikir yang kita baca ba'da shalah, ya, zikir-zikir yang kita baca ya pada waktu-waktu tertentu, ya, ataupun selawat yang kita baca, itu diantara faedahnya bisa menghilangkan penyakit hati. Gitu. Jadi kalau sekiranya, ya, sama saya juga, Bapak Ibu, ya, kita ini ya manusia yang memang kadang-kadang masih kalah dengan syaitan ketika ada perasaan di hati tidak baik, semisal hasud, ya, ataupun sum'ah, ataupun takabur, maka buru-buru kita istighfar dan berzikir kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya, ataupun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang begitu, niat kita udah benar, setan masuk ke pikiran kita, gitu kan. Akhirnya terdetiklah di hati. Nah, kalau lagi kayak gitu tuh, kita berzikir kepada Allah. Nah, itu diantara fadilahnya, dia bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati. Kada fi tanbihil ghafilin, yang demikian itu, ya, ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Sudah masuk Islam belum? Sudah, ya. Kita cukupkan karena memang subuhnya masih pagi benar nih. Nah, sehingga Islamnya jam 5.24 ya seperti tadi ya, setelah masuk waktu Islam. Itu saja mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan untuk kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan diri kita daripada penyakit hati, ya, seperti halnya hasud, ya, kemudian seperti halnya bakhil, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki yang berkah, yang berlimpah. Dengan sebab rezeki itu kita bisa beribadah, kita jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.